Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Dodi Ada Fauzi dan di sebelah saya teman saya Kaisar Khalibazani. Selamat datang di podcast kami yang membahas tentang wawasan nasional bangsa Indonesia. Berbicara tentang wawasan nasional bangsa Indonesia. Makna wawasan nasional Indonesia adalah sikap dan pengetahuan yang dimiliki seorang individu untuk mencintai tanah air mereka, menghargai, membela, dan kesatuan serta memahami keberagaman budaya dan adat istiadat negara mereka tersebut. Evolusi wawasan nasional Indonesia ini kan ada tahapannya. Coba Kaisar jelaskan bagaimana tahapan-tahapan evolusi wawasan nasional di Indonesia. Ya, siap. Untuk tahapan evolusi wawasan nasional bangsa Indonesia ada tiga yaitu masa kolonial, yaitu perjuangan melawan penjajah dan mencapai kemerdekaan. Kemudian masa reformatif atau reformasi, yaitu periode pembaruan dengan pembentukan ideologi dan dasar negara yang mengakar. Kemudian masa globalisasi, yaitu tantangan dalam menjaga keberagaman di era perubahan dan modernisasi. Untuk pilar-pilar wawasan nasional bangsa Indonesia sendiri ada tiga, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Kesatuan. Untuk Pancasila yaitu dasar-dasar negara yang menjamin persatuan dan keadilan bagi semua bangsa Indonesia. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika yaitu keanekaragaman budaya yang menjadi kekuatan dan identitas bangsa Indonesia. Kemudian Kesatuan, keinginan untuk tetap bersatu dan menjaga peraturan dalam keragaman yang ada. Jadi untuk kan tadi sudah tahapan-tahapan wawasan evolusi nasional bangsa kita ya, bangsa Indonesia ya. Terus adakah pilar-pilar wawasan nasional bangsa Indonesia? Kayak contohnya kayak pilar-pilar itu kayak tokoh-tokoh penting gitu. Kayak tokoh-tokoh penting gitu lah. Untuk tokoh-tokoh penting seperti Soekarno itu bapak proklamasi yang seperti yang kita tahu dalam kemerdekaan Indonesia. Kemudian untuk Soeharto itu beliau berfokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi. Kemudian untuk Gus Dur yaitu presiden yang memperkuat demokrasi dan memperjuangkan hak minoritas. Oleh karena itu pada zaman itu Konghucu itu dianggap sebagai negara agama yang diresmikan. Yang diakui. Kan waktu itu kan ada 4 negara doang ya, empat agama yang diakui, Islam, Buddha, Hindu sama Kristen ya. Terus pas di zamannya Pak Gus Dur itu Konghucu diakui. Oh iya. Kemudian untuk Megawati itu seperti pembentukan ini TNI AD, AL, AU dan pembentukan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian untuk Habibie sendiri itu pelepasan ini sih untuk kebebasan Timur Leste. Jadi mereka bisa merdeka. Iya. Pantesan waktu Timur itu pecah itu waktu di zaman Habibie ya? Iya. Di zaman Habibie di Harto, cuman mereka ingin merdeka, cuman pas itu masih ditahan. Tapi pas di zaman Habibie baru dikasih kebebasan untuk memilih ya. Karena itu kan sempat terjadi kerenggangan antara Soeharto dengan Habibie. Oh ya, oke. Gara-gara itu tuh. Jadi sempat berenggang karena Pak Soeharto ingin mempertahankan, tapi Pak Habibie melepaskan. Oh ya. Kemudian di zaman Jokowi ini pemimpin yang fokus pada reformasi dan pembangunan infrastruktur seperti IKN. Zaman sekarang ya pokoknya. Oh iya, sebelum itu juga untuk SBY sendiri itu kayak fokus juga di pembangunan sih, sama pembangunan dan ekonomi sama kayak Pak Soeharto. Oke. Berarti mereka itu punya peran penting sendiri ya, pokoknya peran penting bagi bangsa kita ya. Iya. Ya contoh kayak tadi
presiden pertama, yaitu pendiri proklamasi langsung, sampai ke Pak Jokowi langsung fokus ke pembangunan kayak infrastruktur gitu ya paling. Iya. Infrastruktur negara. Apalagi sekarang kan lagi mau bangun IKN. Kayak dulu ya. Yang apa? Smart City. Bener-bener. Terus kalau nggak salah balik lagi ke apa? Ini apa topik itu tentang pilar-pilar itu. Waktu di zaman Megawati itu di zaman Soekarno itu kan ada kontra-kontra pasti. Ya kita lihat di sini pasti sisi positif. Tapi ada juga sisi negatifnya. Kita kesampingkan sisi negatifnya. Yang intinya mereka itu ini ya punya peran penting dalam bangsa negara kita. Oke sih. Terus kan tadi sudah ya tentang pilar-pilar wawasan nasional bangsa Indonesia. Terus implementasi wawasan nasional dalam pembangunan bangsa. Untuk implementasi sendiri itu ada pendidikan, kemudian ekonomi dan budaya. Untuk pendidikan sudah kita tahu bahwa dari dulu kan kita pakai KTSP, terus pakai K13, dan sekarang kurikulum merdeka. Nah, ini bentuk upaya pemerintah dalam menunjukkan dalam bidang pendidikan. Kemudian untuk ekonomi sendiri itu sama dengan pembangunan infrastruktur. Jadi ya sama kayak yang sebelumnya sih pembahasan penjelasannya. Kemudian untuk budaya itu mempertahankan dan melestarikan keberagaman budaya Indonesia. Apalagi kan sekarang kan globalisasi nih, jadi gampang sekali masuk informasi. Apalagi kan kayak anak-anak zaman muda tuh pasti suka nonton Korea. Iya benar-benar drakor gitu. Apalagi yang lagi hype ini wibu anime itu ya, banyak drakor, anime terus India gitu. Detik kenaikan opa. Ayo opa terus. Kan tadi itu termasuk ke dalam tantangan dalam memperkuat wawasan nasional bangsa Indonesia. Jadi ya hal tadi itu mengurangi ketahanan nasional bangsa Indonesia begitu. Jadi karena dong suka dengan negara ini, kayak contohnya wibu, kayak terlalu suka sama berbau Jepang gitu. Jadi mereka melupakan budaya kita ya. Oke gitu. Itu tantangannya tentang juga sendirinya ada wibu. Kan sama kayak itu kayak Korea begitu. Iya. Opa. Army lebih sering dance begitu, menyanyikan lagu-lagu Korea daripada lagu-lagu daerah, daripada tarian daerah. Karena itu kan seharusnya sebaiknya sih ada pelajaran atau kurikulum yang mempertahankan budaya kita itu. Kayak dulu kan ada kayak bahasa Jawa begitu, cuman kan sekarang sudah dihapus. Karena itu penting wawasan nasional dalam membangun identitas dan keberagaman bangsa. Karena wawasan nasional memperkuat rasa memiliki terhadap negara, meningkatkan dialog dan toleransi serta antar budaya, serta menjaga persatuan dalam keragaman. Mungkin itu saja. Mungkin yang buat pentingnya wawasan nasional ini menjaga dan satu keragaman. Mungkin yang dimasuk rekan saya ini menjaga dan keragam itu kayak kita kan berbeda bangsa ya. Kita berbeda bangsa, kita dari Sabang sampai Merauke ya, pokoknya banyak itu suku-suku. Jadi kita tuh harus toleransi gitu lah, saling toleransi ya. Kayak Pak Gus Dur itu memberikan toleransi kepada Konghucu, terus pokoknya hebat lah, the best pokoknya. Mungkin itu saja ya. Mungkin itu saja podcast saya sama rekan saya tentang wawasan nasional bangsa Indonesia. Mungkin sekian ya. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.